So udah siapin nih untuk video call. Kita mau video call dulu ya. Mana ya? Kok belum diangkat sih? Halo. Halo Lause. Hai Nino, apa kabar? Aku baik Lause. Lause apa kabar? Wah baik banget dong hari ini. Nino hari ini mau ngapain aja nih kira-kira? Aku mau ikut sekolah minggu dong Lause, boleh nggak? Wah boleh banget, bagus banget. Nah Nino udah mandi belum? Mandi? Udah dong Lause, udah mandi. Bagus. Terus Nino kira-kira udah siapin diri belum buat sekolah minggu? Oh, udah nih, sebentar ya Lause ya. Aku udah siapin. Nih Lause, sebentar. Nah, nih Lause, lihat tuh aku punya bola-bola, punya boneka, punya banyak deh pokoknya aku udah siapin semuanya. Loh, Nino mau sekolah minggu atau mau main ya? Emang kenapa Lause? Memangnya kalau kita mau sekolah minggu boleh ya bawa mainan? Oh, nggak boleh ya? Nah, adik-adik di rumah, coba ya kita belajar dari Nino. Nino ini mau ibadah sekolah minggu tapi malah mempersiapkan mainan, bukannya malah mempersiapkan hati. Nah, Nino, jadi saat kita mau ibadah sekolah minggu, walaupun kita ibadah sekolah minggunya secara online, gak ketemu sama lause-lausenya, tapi tetap kita gak boleh mengurangi rasa penghormatan kita sama Tuhan. Kita tetap gak boleh bawa mainan atau bawa makanan sekalipun. Kita tetap harus menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Jadi, mainan Nino sekarang disimpan dulu ya. Oke Lause, siap. Sebentar aku simpan dulu mainannya ya. Oke, sip. Nah, adik-adik sebelum mulai sekolah minggu, langsung mau ajak Nino dan adik-adik di rumah untuk main game. Siapa mau main game? Main games, mau. Oke, sebelum main games, langsung mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Hitungan 3, adik-adik di rumah sudah harus bangkit berdiri ya. 1, 2, 3. Iya. Oke, sudah siap sama permainannya? Siap Lause. Oke, Nino dan adik-adik di rumah dengarin ya. Jadi nama permainannya adalah Simon berkata. Nanti kalau Lause bilang Simon berkata pegang kepala, berarti adik-adik di rumah dan Nino harus pegang kepalanya. Kalau Lause berkata Simon berkata pegang hidung, berarti adik-adik di rumah dan Nino juga harus pegang hidungnya. Tapi kalau Lause berkata tidak ada kalimat Simon berkata, adik-adik tidak boleh melakukannya ya. Sudah mengerti? Sudah Lause, oke paham. Siap. Oke, kita mau coba tes dulu nih sama Nino. Katanya kan Nino udah ngerti nih. Kita coba dulu ya. Oke, Nino, sekarang fokus ya. Siap. Simon berkata pegang kepala. Kepala. Oke, Simon berkata pegang hidung. Hidung. Sudah Lause. Berkata pegang mulut. Mulut. Nah, Nino belum fokus adik-adik. Tadi kan Lause bilang kalau tidak ada kalimat Simon berkata berarti tidak boleh dipegang ya. Nah, kita mau coba lagi. Kita mau coba ya adik-adik di rumah dan Nino. Ayo kita mau coba permainannya. Sudah siap? Siap. Oke. Simon berkata pegang kepala. Berkata pegang hidung. Berkata pegang mulut. Simon berkata loncat-loncat. Berkata lari di tempat. Ayo Nino salah lagi ya. Oke. Nah adik-adik di permainan ini mengajarkan kita untuk fokus sama hal yang sama kita saat kita belajar. Kita harus fokus saat belajar. Nah saat bermain permainan ini kita juga harus fokus. Nah sama halnya saat kita mau ibadah sekolah minggu, kita juga harus fokus. Nah Nino kan tadi bilang Nino sudah mau ibadah sekolah minggu. Kalau gitu Nino harus apa tadi? Harus fokus. Harus fokus. Oke, kalau gitu adik-adik di rumah dan Nino, kita mau mulai ibadah sekolah minggunya ya. Nino siap-siap ya. Oke. Dadah Nino. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Kita mau siapkan hati kita mau fokus. Kita simpan dulu ya mainannya, makanannya dan yang lain-lain. Kita mau berdoa dulu sama Tuhan. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Engkau masih mengasihi kami.
dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Ajar kami untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan yang akan diajarkan, dan juga bernyanyi dan menari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang langsung mau ajak kita sama-sama untuk bersuka cita. Kita mau bersuka cita sama Tuhan. Kita mau angkat pujian, mari kita bersukaria. Ikutin gerakannya ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita katakan sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita mau angkat sekali lagi pujian ini lebih semangat. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata? Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Dan untuk persembahannya kita ada 3 cara. Yang pertama, adik-adik boleh scan QR code yang ada di layar. Atau adik-adik boleh minta bantuan mama papa untuk transfer. Atau adik-adik juga boleh menaruh persembahan adik-adik di amplop. Nanti amplopnya ini boleh langsung diserahkan ke mama papanya adik-adik di rumah. Oke, sambil memulai persembahannya, kita mau mengangkat sebuah pujian kasih Yesus indah indah, oh indah. Jangan lupa ya gerakannya. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita katakan sekali lagi. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Nah adik-adik, sekarang kita sudah memberikan yang terbaik. Kita akan
akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dari Tuhan. Tuhan, kiranya tadi kamu sudah memberikan yang terbaik. Tuhan berkati ya mama papa yang terus memberikan kami berkat. Tuhan, biarlah berkat ini yang sudah kami berikan kepada Tuhan bisa berguna untuk gereja Tuhan dan untuk pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, kita harus lebih fokus lagi. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian Yesus Kupanggil. Halo adik-adik, apa kabar? Saya Lausa harap kita semua dalam keadaan baik ya. Terasa sudah 1 tahun pandemi ini berlangsung dan banyak hal yang tidak kita bisa lakukan lagi. Nah, adik-adik, tetapi kita percaya dalam pimpinan Tuhan. Tuhan yang memimpin kita sampai saat ini. Nah, ada satu bangsa yang besar yang Tuhan juga pimpin di dalam perjalanannya. Nah, sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa, kita lipat tangan kita, tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh datang, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami konsentrasi, sehingga kami dapat belajar tentang firman Tuhan dan mengerti maksud Tuhan di dalam hidup kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Allah melihat penderitaan bangsa Israel, bangsa yang dikasihi Allah. Allah mendengar seruan mereka, lalu Allah memperhatikan penderitaan umatnya Israel. Allah mengingat akan perjanjiannya, lalu kemudian Allah mengutus Musa. Musa bukan orang yang sempurna, adik-adik. Musa memiliki kelemahan, dia memiliki keterbatasan, dia tidak pandai berbicara. Namun Allah mau memakai Musa justru untuk menyatakan pimpinan dan penyertaannya. Oleh karena keterbatasannya, Tuhan kemudian mengutus Harun untuk menolong Musa dan dipakai Tuhan untuk memimpin umatnya keluar dari perbudakan di Mesir. Tuhan yang menyertai Musa dan Harun. Tuhan sendiri yang memberikan 2 tanda mukjizat sebagai bentuk tanda penyertaannya. Masih ingat nggak adik-adik sebelumnya? Ya, yang pertama, tongkat yang menjadi ular. Dan yang kedua, ketika tangannya dimasukkan ke dalam saku,
tangan itu berubah menjadi sakit kusta. Nah, kemudian Musa menghadap Firaun, tapi sang Firaun mengeraskan hatinya, sehingga Tuhan pun menghukum bangsa Mesir dengan menurunkan 10 tual. Nah, adik-adik pasti ingat ya, tulanya 10, ada air menjadi darah, ada katak, ada belalang, dan pada akhirnya setelah Tuhan menurunkan tula yang ke-10, Firaun akhirnya menyerah. Kemudian Firaun membebaskan bangsa Israel, dan Israel pun dibebaskan keluar dari perbudakan bangsa Mesir yang sangat lama, yaitu 430 tahun. Kemudian dipimpin Tuhan untuk menuju kepada tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, apakah sampai sini sudah selesai? Tidak. Ternyata pimpinan Tuhan tidak hanya sampai ketika bangsa Israel dibebaskan. Adik-adik tahu nggak? Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Pada saat mereka keluar dari Mesir, Allah sendiri yang memimpin umatnya Israel. Allah hadir di tengah-tengah umatnya dan bisa dilihat dengan mata mereka sendiri dalam bentuk tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Allah sendiri yang berjalan di depan mereka. Jadi, kemana tiang awan itu berjalan, kemana tiang api itu berjalan, maka bangsa Israel pun harus mengikuti pimpinannya. Apabila tiang awan api itu bergerak, maka mereka harus bergerak mengikutinya. Dan apabila tiang api atau tiang awan itu berhenti, maka mereka juga harus berhenti. Dan mereka mendirikan tema dan kemah peristirahatan. Adik-adik tahu nggak? Sebenarnya ada loh jalur perjalanan yang paling cepat untuk menuju Kanaan dari Mesir, yaitu melalui jalur pintas. Iya, jalur pintas, jalur paling dekat, seperti yang ditunjukkan pada tanda panah kuning pada peta yang ada di layar TV. Nah, jalur itu tapi melewati negeri orang Filistin. Jaraknya kalau diukur dari peta, kurang lebih sekitar 800 km. Artinya, kalau kita berjalan normal dengan kecepatan 4 km per jam, kita berjalan 8 jam sehari, maka sehari kita dapat menempuh perjalanan sejauh 32 km. Ini berarti jarak dari Mesir menuju Kanaan dapat ditempuh kurang lebih 25 hari. Kalau jalannya makin cepat, ya makin cepat nyampenya, ya bisa kurang dari 25 hari. Tetapi Allah tidak memimpin bangsa Israel melalui jalan tersebut. Bukan karena Allah tidak tahu jalan tersebut, melainkan Allah lebih mengerti dan tahu yang terbaik bagi bangsa Israel pada saat itu. Tentu sebagai manusia kita pengen cari jalan yang paling cepat nyampe, paling mudah. Tetapi berbeda dengan Allah. Allah justru mengambil jalur yang kedua, yang lebih jauh dan berputar-putar melewati padang gurun ke Laut Teberau. Adik-adik tahu nggak alasannya? Ya, salah satu alasannya ada di ayat 17 dan 18. Karena jalan pintas tersebut harus melewati daerah musuh, yakni negeri orang Filistin. Orang Filistin suka berperang, oleh karena itu mereka pasti sudah terlatih dengan baik untuk berperang. Dan tentu saja persenjataan mereka sudah pasti lebih baik dan lebih lengkap. Jadi mereka ada lawan yang tangguh dan juga lawan yang bengis. Nah, kalau kita bandingkan dengan bangsa Israel, mereka baru saja lepas dari perbudakan, hidup di dalam kerja paksa yang cukup lama. Mereka tidak terlatih untuk bertempur. Mereka juga tidak memiliki persenjataan yang memadai seperti bangsa Filistin. Tentu saja ini akan menjadi lawan yang tidak seimbang. Disinilah kita melihat bukti cinta Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan melindungi bangsa Israel agar mereka tidak mengalami penderitaan dan akhirnya menyesal apabila baru keluar dari Mesir sudah harus berperang melawan Filistin. Nah, adik-adik, kehadiran tiang awan dan tiang api
juga melambangkan perlindungan Allah terhadap bangsa Israel. Coba adik-adik bayangkan, kalau adik-adik sedang bermain di lapangan, di tengah hari yang terik panasnya luar biasa, apa yang adik lakukan? Tentu, adik-adik akan berusaha memakai topi ya, atau berlindung, mencari tempat yang teduh di bawah naungan atap atau naungan pohon. Ya kan? Atau misalkan kalau adik-adik kedinginan, apa yang kalian lakukan? Ada yang berusaha menutupi badannya dengan baju yang tebal, selimut yang tebal, supaya tetap hangat. Ada juga yang menyalakan pemanas ruangan, dan sebagainya. Ini sebuah merupakan usaha yang kita lakukan untuk melindungi diri kita. Begitu juga Allah hadir dalam bentuk tiang awan pada siang hari. Selain untuk memimpin, juga melindungi mereka dari panas terik matahari di siang hari. Dan tiang api pada waktu malam hari yang gelap, memberikan mereka penerangan ketika mereka membutuhkan. Dan memberikan kehangatan bagi mereka. Karena kita tahu ya, bahwa suhu udara di gurun pada siang hari bisa sangat panas sekali. Dan malam hari bisa sangat dingin sekali, bahkan bisa minus ya. Nah, adik-adik, orang Israel yang dipimpin Allah tidak perlu lagi takut kehilangan arah, tidak perlu takut tersesat, tidak perlu takut kegelapan, tidak perlu takut kedinginan, tidak perlu takut kepanasan, tidak perlu takut yang lainnya. Karena apa? Mereka punya Allah yang hadir dan selalu ada bersama dengan mereka. Itulah bukti cinta Allah atas umat pilihannya Israel. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, Allah yang sama yang memimpin bangsa Israel adalah Allah yang sama yang menyertai kita, yang memimpin hidup kita juga. Walaupun terkadang kita membuat sedih hatinya. Nah, sama seperti bangsa Israel, ketika bangsa Israel juga berperang, ketika mereka bersungut-sungut, ketika mereka merasa tidak membutuhkan Allah, tetapi Allah tetap hadir. Allah mengingat janjinya, Allah memimpin bangsa Israel sampai menuju tanah perjanjian. Kita bisa lihat di Keluaran 13 ayat 22 bahwa tiang awan dan tiang api itu tidak pernah meninggalkan mereka. Nah, adik-adik, di masa corona ini tentu banyak hal yang membuat kita susah. Ya, kita tidak bisa keluar lagi, tidak bisa bermain seperti biasanya. Nah, ada juga orang tua kita yang mengalami kesukaran, usahanya tidak lancar. Lalu ada beberapa dari teman-teman kita yang orang tuanya bahkan kehilangan pekerjaan. Mereka kehilangan pekerjaan karena perusahaan di mana mereka bekerja bangkrut. Jadi mereka tidak bekerja lagi. Tetapi kita mau belajar percaya kepada Allah. Bahwa Allah yang memimpin hidup kita. Bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Allah. Jadi kita mau belajar percaya. Nah, adik-adik, tetapi Allah tidak lagi hadir dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Tetapi Allah hadir di dalam perintahnya, di dalam perintah firman-Nya. Yang kita bisa dapat ketemui di dalam Alkitab. Betul. Kalau kita taat terhadap perintah Tuhan kita, pimpinan kita percaya bahwa janji Tuhan akan kita dapatkan. Baik adik-adik, kita akan mulai hafalan kita yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Gimana adik-adik? Gampang kan? Kita ulangi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita.
dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Baik, adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya, dan kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar. Tuhan, belajar kami boleh percaya kepada pimpinan Tuhan. Allah yang telah menuntun bangsa Israel melalui tiang api dan tiang awan, Allah juga yang hadir dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah masa depan kami taruh di dalam tangan dan pimpinan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan lanjutkan dalam aktivitas. Jangan lupa, nanti setelah selesai hasilnya difoto, lalu minta tolong mama atau papa kirimkan ke lause-lausenya sebelum jam 5 sore. Oke? Bye! Halo adik-adik, nah sekarang kita akan memulai aktivitasnya. Nah, adik-adik, bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan adalah tada! Yang pertama, adik-adik memerlukan kertas origami seperti ini. Nah, adik-adik boleh pilih warna sesuka hati kalian. Boleh disiapkan berapapun, sebanyak apapun boleh. Kalau lause, ini menyiapkannya 4 buah. 1, 2, 3, 4. Lalu, siapkan juga kertas origami yang ukurannya lebih besar. Seperti ini. Ukurannya lebih besar. Nah, setelah itu adik-adik juga memerlukan lem. Setelah itu adik-adik memerlukan gunting, spidol, dan juga ada benang wol. Nah, langkah pertama yang adik-adik harus buat, adik-adik harus menggambar di kertas origami yang besar ini, adik-adik harus menggambar pola awan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau sudah, adik-adik boleh mengguntingnya sesuai dengan pola yang sudah adik-adik buat. Jika sudah, adik-adik boleh sisihkan. Setelah itu, adik-adik boleh menggunting kertas origami warna-warni yang adik-adik sukai ini, itu dengan pola hati. Nah, Lausel kasih unjuk caranya ya. Pertama, adik-adik boleh lipat dulu kertasnya menjadi 2, seperti ini. Lipat 2, lalu adik-adik boleh gunting dari ujung sebelah sini ya. Nah, kalau sudah, sampahnya kita sisihkan. Dan saat dibuka, tada! Bentuknya bentuk hati. Lalu adik-adik terus bikin pola hati seperti ini sampai kertasnya habis. Nah, Lause sudah siapkan polanya. Lause bikin hatinya beberapa bentuk. Ada yang besar, ada yang tidak terlalu besar, ada yang sedang, dan juga ada yang kecil seperti ini. Nah, jika sudah, adik-adik bisa menuliskan ayat hafalan adik-adik di kertas awan ini. Adik-adik siap untuk menuliskannya. Kalau sudah, akan jadinya seperti ini. Nah, kalau adik-adik sudah selesai, adik-adik boleh menyusunnya. Nanti kita akan bikin seperti ini ya. Lalu adik-adik harus siapkan benang wolnya atau tali apapun yang adik-adik punya di rumah. Nah, caranya seperti ini. Lalu adik-adik siapkan talinya atau benang wol. Nah, caranya itu seperti ini. Kertas yang tadi, yang awan ini, adik-adik balik. Lalu bagian bawahnya adik-adik boleh berikan lem seperti ini.
sedikit aja, jangan terlalu banyak. Oke, kalau sudah adik-adik boleh taruh seperti ini. Nah, jadi seperti ini posisinya. Nah, lalu adik-adik boleh menaruhkan hati yang tadi adik-adik sudah bikin itu disejajarkan di sini. Seperti ini contohnya. Nah, kalau sudah jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk di lambang hatinya ini, adik-adik boleh menuliskan orang-orang yang adik-adik kasihi. Contohnya adik-adik mau tulis mama, papa, kakak, adik, atau mau tulis namanya papa siapa, mama siapa, itu boleh. Atau adik-adik mau tulis nama teman-teman adik-adik yang adik-adik rindukan saat ini, itu juga boleh. Oke adik-adik, selamat membuat aktivitasnya ya. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan aktivitasnya sebelum jam 5 sore. Bye-bye!